Tessa sudah dikasih tahu bahwa siapapun tamu datang kita harus rekam, ya. Tapi rekaman itu bukan berarti harus dipublikasikan. Kita hanya akan publikasikan dengan persetujuan tamu, gitu ya. Apa Tessa sekarang ini bersedia nggak? Sementara belum. Sementara belum. Baik, oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan memang sudah bersedia akan di WhatsApp. Ya, kabarin ya. Saya. Oke. Karena kita tayangkan di YouTube itu bukan berarti untuk mengeksplor siapapun, bukan. Tapi pertama tujuannya adalah untuk syiar agama, yang kedua juga untuk penggalangan dana. Penggalangan dananya buat apa? Penggalangan dana ini buat bayar guru yang kita kirim ke mualaf-mualaf. Gitu ya. Jadi dana itu kita pakai untuk membina para mualaf juga. Ya. Udah? Tessa, maksudnya untuk hari ini ada keinginan untuk konsultasi atau diskusi dulu atau mau langsung syahadat? Langsung aja. Langsung aja. Tapi dia ada beberapa pertanyaan katanya. Kalau mau ada tanya-tanya dulu boleh. Kita justru malah lebih senang kalau ditanya-tanya. Biar maksudnya supaya apa? Supaya nanti tamu atau Tessa tuh masuk Islam dengan mantap gitu. Ya, kalau ada mau tanya jangan sungkan-sungkan. Mungkin perkenalan diri dulu aja. Ya, ya. Ini kan belum mulai nih. Nanti jadi saya tanya sedikit tentang latar belakang Tessa, baru nanti ada pertanyaan silakan. Ya, udah tau? Udah, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih sudah bertemu lagi dengan channel Daunitan. Dan alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu. Ini namanya siapa? Tesalonika. Tesalonika Anastasia. Nastasia. Oh, Tesalonika 1 atau 2? Kalau biasa baca Bible pasti tahu Tesalonika 1 2 ya. Baik, nah panggilannya siapa? Tessa. Tessa datang ke sini menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Apa betul begitu? Betul. Betul. Tessa ini orang tuanya tahu? Tahu. Mau masuk Islam tahu orang tuanya? Tahu. Baru tadi juga udah izin pamit ke sini. Oh, sudah tahu. Sudah tahu. Kira-kira responnya gimana mereka? Di depan sih ngomongnya iya aja. Oke. Monggo, silakan. Itu Oke. pilihan kamu. Tapi di belakangnya ya itu beda. Emang di belakang kamu ngomong apa nih? Dari adik. Oh, dari adik. Oke. Tapi gini, maksudnya setiap warga negara di Indonesia yang sudah sudah punya kekuatan hukum, yang udah dewasa maksudnya, itu diberi hak dan kemerdekaan yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, siapapun termasuk orang tua tidak bisa menghalangi atau melarang anaknya untuk memilih agama yang berbeda dengan orang tuanya. Ya, jadi itu ada dasar hukumnya. Tetapi di kami, yayasan kami, setiap ada orang yang bersyahadat masuk Islam, kita selalu berpesan, kalau sebelum syahadat sudah sayang, sudah hormat dengan orang tua, setelah syahadat kami sangat-sangat mengimbau harus lebih sayang, harus lebih hormat sama orang tuanya. Itu aja pesan kami ya. Jadi kalau nanti orang tuanya misalnya di depan bilang iya tapi di belakang lain,
Tessa nggak usah cari-cari tahu. Tessa yang penting dengan orang tuanya harus lebih baik, lebih sayang, lebih hormat. Itu yang penting, ya. Oke, sekarang orang tuanya gereja apa kalau boleh tahu sama Tessa? Satu gereja atau beda? Dulu ya di GBI. 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 GBI Lupa, mana? pokoknya di JSM, Jogja Oh. City Mall. Loh, Tessa ini udah lama nggak gereja? Udah lama, Berapa tahun? mau 2 tahun mungkin ya. Kamu 2 tahun. Kenapa? Ya di gereja mungkin lebih terasa nyamannya karena lagu-lagunya ya. Oke. Tapi kayak masih kosong aja di Oh. dalam diri gitu. Nggak ada Jamana Kudus. Dulu sih sering ikut retret ya. Oh, retret ikut. Ya dulu di gereja ada retret. Oke. Apa namanya? Sempat ikut pelayanan tapi sebentar. Oke. Cuman ya itu masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada di Alkitab menurut saya. Oh, berarti baca Bible. Nggak penuh sih. Nggak penuh. Cuman ya beberapa aja udah janggal gitu, apalagi Oh. seluruhnya dibaca. Oh, Gitu. oke. Baik, orang tuanya gerejanya beda atau sama? Sama waktu di Jogja sama. Adikku pelayanan. Oh, oke. Adikku Aktif. pelayanan aktif sampai sekarang. Tessa dulu nggak jadi ini, nggak jadi song leader. Nggak. Ikut drama berarti. Enggak, komsel-komsel Atau aja. Oh, komsel. Oke, nah sekarang Tessa ini rencananya sudah mantap untuk memeluk agama Islam atau ada yang mau ditanyain dulu? Sebentar. Kalau sudah mantap, kita langsung sadar. Tapi kalau ada mau ditanyain juga silakan. Aku pertanyaannya sih lebih ke untuk Kodondi ya. Jadi nggak apa-apa, mungkin syahadat Nggak dulu. apa-apa. Sadar dulu, boleh, sangat boleh. Jadi kalau sadar dulu malah kita lebih senang nanti sambil belajar, ya boleh tanya apa aja. Oke, ini kita sudah siapkan apa namanya sertifikatnya. Boleh deketan sini dikit. Sama kalau untuk bersahadat, saya sangat menyarankan untuk menggunakan hijab. Keberatan nggak? Enggak dong. Enggak dong. Iya, Bawa. bawa. Wih, itu udah niat dong berarti dong. Iya. Ada kaca cermin besar, bisa ngeliat before and after. Ya, Iya. coba silakan pakai dulu, nanti kembali sini lagi, mic-nya dilepas dulu. Oh iya. Sekalian saya siapin yang lainnya. Mel, dibantu Mel. Ini itu apa? Kita sediain. Oh ya. Sikat dulu aja. Sikat aja. Ada yang kita mau? Ada. Udah pernah belum pakai hijab? Udah pernah belum pakai hijab? Coba-coba. Coba-coba pernah. Keren. Tahun lalu ikut puasa juga, Pak. Udah ikut puasa. Udah belajar puasa? Iya. Sebulan dapat Iya, karena ada halangan. halangan aja. Gimana rasanya? Kalau Wih, yang bisa direkam. Bangun pagi-pagi subuh. wih, terus udah belajar sholat belum? Pas dia lagi ngangkat Belum. ini, Oke. kan lehernya kan nggak boleh kelihatan gitu. Dia nontonin Kodondi dari yang pendeta Kasudala. Oh, pendeta sudah lah. Yang Kak Wiza dia mesti nonton. Oh, yang Wilda nonton. Iya. Oh, tuh masih di sini Wildanya. Ada di sini. Ada di sini. Oh, tapi kerja nggak tahu hari ini kerja atau Kerja enggak. lainnya sih. Hah, kerja ya? Pulang kan? Kemarin baru pulang umroh dia. Kemarin baru pulang. Iya. Kita tampung di sini. Tapi dia nonton Kak Wiza doang yang ketawa-ketawa terus. Oh, gitu ya. Ketawa terus dia nonton. Iya. Kita tampung di sini karena diusir sama orang tuanya. Kurang baik. Iya. Dia harus pergi dari rumah karena dia tidak boleh sholat di rumah sama keluarganya. Gimana pada? Wih, belum nih. Mau yang mana? Better ini kayaknya. Biar nggak kebuka Iya. nutup banget. Dagunya dulu masa? Ah, yang lebih kayaknya dulu. Sorry. Oh,
Ya, aku udah turunin ya. Seperti itu memang harus udah turunin. Anak rambutnya banyak. Iya. Baru kali ini loh saya tahu ada Kristen namanya Tesalonika gitu. Biasanya kan Timotius gitu ya. Abangnya Timotius. Oh, abangnya Timotius. Tapi udah mualaf. Hah? Udah mualaf beberapa tahun yang lalu. Kakaknya? Kakaknya. Oh, Berarti ini orang tua masalah nggak kalau Tesalonika doang? Ya, gitu ya. ngaca dulu. Beda? Kayak Bunda Maria nggak? Beda kan? Langsung beda ya. Boleh dipakai lagi mic-nya. Mic-nya mana tadi? Bikin sini dari. Mal bantu mic-nya mal. Ya, ini copot ya. Gimana ini? Copot? Waktu Kodon dijelasin ke Kak Wilda, soal kan Kodon tanya tuh, Wilda itu pengikut Paulus atau Yesus? Nah setelah Kodon dijawab, dia mantep. Oh iya. Mantepnya di situ. Alhamdulillah. Jauh banget bedanya. Alhamdulillah. Karena ada ayat-ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya saya nggak berani ngomong gitu. Ayatnya dari Bible sendiri malah. Masih sering pulang Aceh, Pak? Ya. Masih sering pulang ke Aceh? Pulang. Setahun sekali ya. Tapi harusnya Ya. syahadat dulu atau ngobrol-ngobrol dulu sih? Sama aja. Oh, sama aja. Ini pegang aja. Nanti dikenakan lagi. Silakan. Baik. Oke, ini sudah kita siapkan sertifikatnya. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat Udah dari teman-teman. dari teman-teman? Tahu artinya? Enggak, Nggak tahu. enggak ada. 2 kalimat syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada sesembahan yang hak atau yang benar selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu artinya. Sudah pernah dengar baca tentang Nabi Muhammad SAW? Ya, Sudah? Oke. Jadi sekarang sudah tahu nih artinya 2 kalimat syahadat ya. Sudah mau menerima dalam hati, ya sudah. ya. Sudah mau ikhlas, sudah yakin, sudah mau taat, sudah mau jujur dengan diri sendiri, dan terakhir sudah mau cinta dengan 2 kalimat itu. Ya. Maksudnya cinta tuh nanti berarti Tessa tinggal menjalankan kehidupan atau menjalankan Islam berdasarkan 2 kalimat itu, ya. Di dalam Islam sudah pernah dengar syariat Islam atau 5 rukun Islam? Bersahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Naik haji kalau mampu, ya. Sudah pernah dengar rukun iman dalam Islam? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, takdir mutlak dan takdir ikhtiar, gitu ya. Orang tua suku apa? Papa Manado, Mama Jawa. Oh, campuran berarti ya. Iya. Sebelum lahir bisa nggak milih jadi orang Indonesia? Enggak. Nggak bisa. Itulah takdir mutlak. Oh, Ya, sudah ditakdirkan menjadi Tessa orang Indonesia, papanya Manado, mamanya Jawa. Nggak bisa milih kan? Tapi kalau mau jadi orang pintar, gimana caranya? Belajar. Mau sukses, kerja keras, gitu kan? Mau punya keturunan, menikah. Gitu. Itu yang diikhtiarkan. Oke, sudah paham ya? Ya. Oke, sekarang ini sudah disiapkan sertifikatnya. Tessa nanti tinggal baca dari sini dengan menyebut nama Allah dan seterusnya.
sampai Quran surat Ali Imran ayat 19. Langsung dengan ini saya sebutin namanya, langsung agama sebelumnya, terus ke sini dengan kesadaran dan seterusnya sampai 2 kalimat syahadat. Oke, kalau udah siap silahkan. Berarti berhenti sampai di sini ya? Ya, sampai sini. Oke, kalau udah siap silahkan. Minum dulu kali ya? Boleh dong. Mohon maaf saya nggak nawarin minum tadi. Aduh, Iya, mohon maaf. Ini adanya juga belum dikasih minum. Ini bapak-bapak penonton di sini boleh silakan ya. Mel, tolong siapin minum dong, Mel. Aduh, mohon maaf sampai dari tadi nggak nawarin minum nih. Ikut kopi dari kopi dulu. Debat kopi dulu. Mau ketemu sama Wilda? Mau foto bareng? Mau? Nanti ya, coba. Mel, coba tanya Wilda di mana? Tanya Wilda sekarang di mana? Coba, dia kerja nggak hari ini? Baru pulang umroh Wilda. Iya, kemarin. Oke, kalau siap, silakan. Atau mau kopi dulu? Kita bikinin kopi nih. Tadi sebut yang ini dulu ya? Ya, dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya Tesalonika Nastasia, Langsung. agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, di hadapan pembimbing dan para saksi yang telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, sekarang Tessa tangan kanannya telunjuknya ke atas ini. Ya, ini adalah lambang tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Ya, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Tessa sudah muslim ya. Alhamdulillah, senang sekali. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Permisi ya kawan dulu. Ya, boleh. Masih tuh diantar ke sini. Alhamdulillah. Bu Nina juga boleh kalau mau kasih ucapan selamat. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi pengen nangis juga nih. Alhamdulillah. Nah, sekarang di tanda tangan di atas materai, terus bawahnya tulis nama ya. Bawa foto nggak? Itu nggak bawa. Nggak apa-apa. Nanti di rumah aja. Tantangan di atas materai ya. Ya. Nama. Nah, nanti di rumah ini sertifikat kan kita langsung kasih ke Tessa. Nanti di rumah tinggal tempel foto sendiri. Oh ya. Ya, jangan foto dia ya.
Nanti sertifikat ini sangat-sangat dibutuhkan ketika Tessa harus mengganti kolom agama di KTP. KTP-nya KTP mana? Jogja atau sini? Jogja. Oh, Jogja. Oke. Nanti mau ada rencana KTP pindah ke Jakarta atau? Memang ada. Oh, ada. Oke, nanti tinggal diurus. Sekarang bisa online. Kalau sudah pindah Jakarta, sekalian ganti kolom agama di KTP. Ya. Kalau KTP-nya sudah Islam, tolong difoto, kirim ke kita. Oh, iya. Ya, buat arsip kita di sini ya. Karena itu salah satu tanggung jawab kita. Oke. Oke, sekarang ada beberapa yang ingin saya berikan kepada Tessa nih. Ini tolong di scan. Alhamdulillah. Ini ada buku nih ya. Buku ini nanti Tessa harus baca. Ya, buku petunjuk sholat. Lengkap dari mulai niat, wudhu, sampai sholat. Semuanya ada. Kayak buku waktu SD ya? Enggak, ini sih Ini masih SD ada. nanti ya kayak SD nanti ada lagi. Ya, ini adalah buku Juz Amma. Oh, Ya, sama. ini adalah surat-surat Quran yang ada di dalam Juz Amma. Nah, yang kayak buku yang kayak di SD, yang ini. Oh iya. Ya, nanti belajar bahasa Arabnya, bahasa Arab Quran. Nanti ada yang ngajarin, nggak belajar sendiri. Ya, yang itu juga yang apa namanya sholat. Tessa belajar sendiri, tapi nanti ada yang apa namanya mengawasi dan mengoreksi. Ya, kalau ada yang salah, ada yang ngoreksi nanti. Tenang aja. Jadi nanti Tessa tinggal tunggu. Karena tinggal sama orang tua atau Sendiri ya? sendiri. Sendiri. Nanti tentukan apa namanya hari apa, jam berapa, di mana, kasih tahu. Nanti guru kita menghubungi Tessa. Guru privat. Guru privat itu juga perempuan. Ya, janjian. Nanti guru privat itu datang seminggu 2 kali Ke tempat saya? ke tempat Tessa. Ke tempat yang Tessa mau belajar di mana? Ya di rumah saya. Iya, ya sudah. Nanti dia datang seminggu 2 kali, sekali datang 90 menit. Ya, nanti kita akan bikin program datangnya sebanyak 32 sesi atau 32 visit gitulah. Harusnya sudah jago sholatnya kalau 32. Harusnya sudah bisa baca Quran. Karena nanti diajari Iqra. Ya, 90 menit kalau dimanfaatkan dengan baik, serius dan fokus, insya Allah sudah bisa baca Quran. Ya, walaupun nanti mungkin terbata-bata. Oke, tenang, ada gurunya, nggak belajar sendiri. Ya, terus ini kita kasih Qurannya nih, masya Allah. Ini adalah Quran Mushaf hafalan Al-Hifz. Ya, ini kita kasih buat ke Tessa, tapi tolong nanti dipelajari bagaimana adab seorang Muslim memegang Quran. Ya, untuk wanita yang sedang berhalangan tidak boleh pegang mushaf Quran. Kalau mau baca Quran terjemahan boleh di handphone. Ya, juga tempatkan Quran di tempat yang paling baik. Kalau mau pegang, mau baca dalam keadaan berwudu. Ya, nanti tolong dipelajari. Ini semua saya kasih di sini. Ini juga ada sejumlah uang. Uang ini adalah uang zakat. Ya, zakat itu adalah salah satu dari hukum di dalam Islam. Yang memang zakat itu diperuntukkan salah satunya adalah buat orang-orang yang baru masuk Islam seperti Tessa. Oke, jangan dilihat jumlahnya, terima aja, nggak sampai 2 miliar, tenang aja. Ya. Juga ada di sini. Nah, dulu sekolah di mana? Kuliah di mana? Di Jogja, di Jogja. perhotelan. Oh, perhotelan. Dulu kalau kuliah nyontek nggak? Iya, dari SD nyontek. Waduh, nyontek terus ya. Sekarang mau belajar sholat juga nyontek nih berarti ini. Nanti nyontek sama pembimbingnya. Sama siapa? Pembimbingnya. Iya, oh enggak, ini untuk yang sholat sendiri. Oh, ini nyontek ini. Nah, kalau belum hafal bacaan sholat yang di buku ini, boleh nyontek di sini. Ini sajadahnya. Kalau belum hafal, boleh sambil baca ini. Ya, dikasih contekan, nggak dosa, tenang aja. Oke. Mana ini? Udah. Susah yang lipatnya. Saya nggak pandai melipatnya. Ini di dalam juga ada mukena ya?
Ini kayaknya mau kena ya Mal ya? Ya, saya nggak usah keluarin ya. Ya. Ini saya masukin dulu semuanya. Nanti jangan lupa ya fotonya ya. Ya. Oke. Tolong dibawa dengan hati-hati karena di dalamnya ada Quran ya. Taruh di sana dulu. Oke. Sekarang saya ingin memberi kabar baik. Kabar baik nih ya. Buat orang seperti Tessa yang hari ini memeluk agama Islam, tadi sudah bersadat. Dosa-dosanya Tessa dari mulai puber sampai hari ini semua diampuni, semua dihapusin. Tapi kebaikannya Tessa dari puber sampai hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Keren nggak tuh? Keren, amin. Keren. Nggak ada yang nggak keren dari Islam. Itu bukti kemahadilan Allah SWT. Ya. Dan perlu Tessa ketahui, kalau di dalam Islam kita memahaminya begini. Setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah. Fitrah artinya sifat asal manusia. Konteksnya fitrah itu adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya. Bayi kan nggak bisa apa-apa. Dia kan hanya titipkan pada orang tuanya. Ya kan? Ketika bayi itu nanti besar, dia bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi karena orang tuanya. Ya. Tetapi ketika bayi itu nanti sudah besar, mendengar Islam, menerima Islam, bahkan dia mau memeluk Islam, seperti Tessa hari ini, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Ya, jadi fitrah manusia sebenarnya semuanya Muslim. Dia bisa menjadi agama apa aja karena orang tuanya atau temannya atau lingkungannya gitu. Ya. Jadi seperti Tessa hari ini sebenarnya tidak pindah agama, tapi Tessa kembali ke lagi. fitrahnya Tessa sebagai Muslim. Muslim orangnya, Islam tahu nggak artinya apa? Enggak. Islam itu berserah diri kepada siapa? Allah. Kepada Allah SWT. Ya, berserah diri, selamat, damai, patuh, taat, tunduk kepada pencipta kita. Ya, Muslim Islam adalah ajarannya atau agamanya. Muslim adalah orang yang berislam, orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya, itu sangat penting. Tadi saya bilang karena dosa-dosa Tessa sudah diampuni, berarti Tessa sekarang seperti bayi nggak punya dosa. Dosa-dosa kita di sini mungkin lebih banyak dari Tessa sekarang. Ya, itu modal awal Tessa sebagai seorang Muslim. Makanya kalau nggak punya dosa, minta apa saja sama Allah, insya Allah segera dikabulin. Ya, doain papa mamanya yang belum berislam supaya mereka menyebut hidayah. Doain kita semua yang ada di sini, ya, supaya kita semua istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Dan doain kita semua yang ada di sini supaya kita semuanya husnul khotimah. Husnul khotimah artinya apa? Mati dalam keadaan Muslim, mati dalam keadaan berserah diri kepada penciptanya. Ya, mau nggak nih doain nih? Pasti. Doain ya. Juga doain juga buat yang nonton ya. Mudah-mudahan mereka juga yang sudah menyaksikan Tessa bersahadat mendapatkan pahala. Doain teman-teman kita, saudara kita yang mungkin masih punya hutang biar cepat lunas, yang sakit biar cepat sembuh, yang punya masalah biar cepat selesai masalahnya. Ya. Oke, saya juga sebelum saya tutup nih, tadi katanya ada mau nanya apa? Aku izin buka apa ya? Boleh, boleh. Emang banyak pertanyaan? Enggak sih. Ada 20? Enggak. Oke. Silakan. Tentang Islam atau tentang apa? Kan Donditan dulu masih Kristen ya? Dulu ya. sempat Kristen. Ya. Pandangan Donditan dulu terhadap ajaran Islam waktu masih Kristen? Saya dari kecil tumbuh besar di sebuah kampung yang kebanyakan orang Islam, tapi saya tidak pernah punya pandangan negatif terhadap Islam. Ya, saya juga membaca kitab saya, tapi saya tahu ada perbedaan antara kitab saya dan Quran atau di Islam.
Yang paling saya ingat ketika saya masih kecil, perbedaannya utama adalah, tahu nggak siapa yang disembelih sama Abraham di Bible? Enggak. Nggak tahu? Wah, jarang baca Bible berarti ini. Iya memang. Ishak kan? Oh Isa. Nah, kalau di Islam, kebanyakan kita memahami itu adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Ishak. Jadi hanya itu aja perbedaan. Dan saya mengetahuinya gini, dari kecil pandangan saya terhadap Islam tuh begini. Islam dan Kristen, karena saya tahu asalnya dari Abraham, ada Ismail, ada Ishak, kemudian sampai ke bawah, saya beranggapan bahwa Kristen dan Islam itu menyembah Tuhan yang sama, ya, cuman dengan cara yang berbeda, gitu. Itu dulu pandangan saya. Tapi ketika saya pelajarin kitabnya, baik itu Bible maupun Quran, ternyata pandangan itu tidak tepat. Tidak tepatnya gimana? Karena Kristen percaya dan juga menyembah Yesus sebagai Tuhannya, ya, yang kalangan Kristen Trinitarian. Kalau di Islam kita mengenal kata yang namanya tauhid, ya, seperti tadi begini tuh, tauhid itu lambang tauhid itu ada artinya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyekutukan dengan yang lain. Artinya hanya menyembah Allah gitu, tidak menyembah siapa-siapa. Kalau di Kristen kan ternyata ada Bapa, ada Putra atau Yesus, ada Roh Kudus kan. Itu di dalam Islam kita anggap sebagai perbuatan syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau masalah yang lain seperti mungkin pandangan terhadap apa namanya, ada Islam agama teroris, Islam agama kekerasan, itu semuanya berasal dari media. Ya. Tapi ajaran Islami sendiri tidak ada yang mengajarkan begitu. Ya dulu aku sempat di posisi yang melihat Islam itu dari orangnya. Oke, sama. Saya dulu 5 tahun mengamati orang Islam. Selama 5 tahun nggak pengen masuk Islam, karena saya ngeliat orang Islamnya, ngeliat Muslimnya. Tapi ketika 2 tahun berikutnya saya belajar Quran, ternyata saya bisa membuktikan, ya, atau terbukti dari Quran itu sendiri bahwa Quran itu tidak mungkin karangan manusia. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ketika Quran diturunkan, ayat-ayatnya ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi, di dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang nggak mungkin orang pada saat itu tahu tanpa alat-alat tertentu, gitu maksudnya. Contoh misalnya, ketika di Quran disebutkan, kami yang menciptakan alam semesta ini dan kami pula yang meluaskannya. Artinya apa? Alam semesta kita tuh mengembang, makin besar. Dari mana seorang nabi tahu? Tanpa teleskop yang besar. Zaman mungkin baru kurang lebih 100 tahun yang lalu, ilmuwan kita namanya Edwin Hubble yang menciptakan teleskop Hubble, baru dia yang ngomong pertama kali tahun 1929 bahwa alam semesta kita tuh sebenarnya mengembang. Lah bagaimana ceritanya 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW bisa ngomong begitu tanpa teleskop? Maksud saya gitu. Berarti kan nggak mungkin Quran karangan manusia atau Quran karangan Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin gitu. Nah, jadi ketika saya mau 2 tahun saya mau belajar Islam, terbukti Quran bukan karangan seorang nabi atau seorang manusia, akhirnya saya memeluk Islam. Tapi itu pun juga dengan apa ya, pemahaman bahwa ternyata Islam itu bukan agama yang rasis gitu. Rasis, tahu ya maksudnya? Tidak pandang suku dan ras apapun. Karena Islam ternyata diturunkan atau diberikan Allah SWT itu untuk apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Yang dimaksud tidak rasis apa? Karena di dalam Quran juga ada sebutan Allah SWT menciptakan manusia itu dengan suku dan ras yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Supaya kita saling mengenal, supaya saling berkasih sayang gitu. Juga kalau kita baca hadis, Nabi Muhammad SAW ketika melakukan haji wada, haji perpisahan, beliau berkhutbah, seorang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Begitu juga sebaliknya. Orang berkulit merah juga tidak lebih baik daripada orang berkulit hitam. Begitu juga sebaliknya. Yang terbaik dari mereka adalah apa? Yang bertakwa. Bertakwa artinya apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah.
Jadi orang Arab bisa lebih baik, tapi juga orang non-Arab juga bisa lebih baik daripada orang Arab. Orang Jawa bisa aja lebih baik daripada orang Arab. Orang Arab bisa juga lebih baik dari orang Cina. Orang Cina juga bisa lebih baik dari orang suku lain. Yang penting kita bertakwa gitu. Lebih, yang paling bertakwa itu yang paling baik. Jadi tidak melihat suku dan ras. Ya. Kalau lihat di masjid nih, orang yang bertakwa dia datang duluan, dia akan sholat di shaf paling depan. Nggak pandang dia apa pemungut, pemulung atau apa. Orang yang punya posisi bagus, jabatan bagus, kalau dia ke masjid datang telat, dia akan di shaf belakang. Nggak boleh ngusir orang depan pindah ganti gitu, nggak boleh. Ya, itu artinya apa? Islam adalah agama untuk orang yang bertakwa. Gitu. Pandangan saya terhadap Islam berubah ketika saya mempelajari Islam dari ajarannya, bukan dari orangnya. Gitu. Ya benar. Ya. Setuju. Next apa? Nextnya, saya pernah nonton Ustadz Zakir. Jaga naik. Oke. Ustadz Zakir Naik bilang bahwa orang Kristen salah satu menafsirkan Yohanes 1 ayat 1 yang berbunyi In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Kata Ustadz Zakir Naik itu kata Tuhan pertama disebut Hotheos, Oke. yang artinya the God. Lalu kata Tuhan kedua disebut Tontheos yang artinya godly person. Jadi kalau ikut penjelasan Ustadz Zakir Naik, Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Tuhan dan firman itu adalah utusan Tuhan. Pertanyaannya, kalau ada orang yang berteori begitu, kenapa orang Kristen hanya diam dan tidak mau cari tahu bahwa ayat itu tidak benar atau salah? Karena kebanyakan Kristen itu kan dari kecil, seperti saya dulu Kristen, itu kan memang sudah terbiasa kita menerima doktrin. Doktrin. Tidak cuma ayat itu saja yang di kalangan Kristen dianggap sebagai bukti keilahian Yesus. Banyak. Ada Yohanes 8:58, ada Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu, yang Yohanes 8:58 bilang sebelum Abraham ada, aku ada, dan sebagainya. Banyak. Belum lagi dari tulisan Paulus. Di Paulus disebutkan Roma 10:9, jika mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa dia sudah dibangkitkan dari antara mati, maka kamu diselamatkan. Belum lagi nanti di Filipi 2 ayat 5 dan 6 bahwa Allah sudah mengambil rupa manusia dalam diri Yesus. Jadi nggak cuma Yohanes 1:1. Yang sudah saya pelajarin Yohanes 1:1 ternyata itu adalah adopsi daripada filosofinya Yunani. Filosofi Yunani itu disebut apa? Hellenistic filosofi. Hellenistik itu apa? Sistem kepercayaan orang Yunani yang percaya dengan dewa-dewa. Ada dewa Zeus, punya anak namanya Helen. Helen ini disebut Hellenistik gitu. Nanti ada dewa Zeus, punya anak Perseus, punya anak Hercules, tahu nggak Hercules kan? Tahu. Nanti dewa Zeus punya anak dewa Hermes, tahu kan? Enggak itu. Hermes nggak tahu? Nggak tahu. Merek tas kan masa nggak tahu? Hermes. Ya, itu adalah sistem kepercayaan orang Yunani yang diadopsi oleh Kristen. Itu diadopsinya di ayat Yohanes 1:1. Sebenarnya mau dibilang salah 100% juga masih ada benarnya. Contohnya gimana? Kalau tadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, diterjemahkan oleh orang Kristen, dan firman itu adalah Allah, ya kan? Tapi posisi kata-kata itu ada yang terbalik. Frasa pertama pada mulanya adalah firman, cuman firman sebutnya. Posisi yang kedua firman bersama Allah, firman dulu baru Allah nih. Posisi yang ketiga sebenarnya juga firman dulu, sebenarnya Allah dulu, baru firman, theos dulu baru logos. Tapi sama Kristen diterjemahkan dibalik, logos itu adalah theos. Kalau kita ngambil atau mencari tahu arti yang lebih luas daripada logos, logos itu artinya juga bisa memerintahkan. Jadi kalau diterjemahkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan theos, dan theos yang berfirman. Make sense nggak? Make sense. Karena di dalam Islam kita memahami juga bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu diciptakan oleh Allah SWT melalui apa? Melalui firman-Nya. Firman-Nya apa? Kun. Kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Ya, di Quran juga disebutkan
bahwa semisal penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat dan juga dengan firman kun, fayakun gitu. Jadi kalau melihat daripada pertanyaan tadi Tessa, orang Kristen memang sudah terbiasa menerima doktrin. Kalau orang Kristen itu belajar sejarah penyusunan Bible-nya, siapa yang menulis, di mana ditulis, kapan ditulis, ya, itu nanti akan keluar dari Kristen. Kalau belajar, kalau nggak belajar, selamanya Kristen. Itu. Oke. Nextnya Matius 15 ayat 24. Oke. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan itu kan ayatnya yang diimani di Alkitab, tapi kenapa dilanggar? Oke. Kenapa yang lain ikut-ikutan ke Kristen? Kan Kristen untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi kalau baca Matius 15:24 dianggap perkataan Yesus bahwa Yesus mengaku dia diutus hanya domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Itu di Islam kita juga sama. Di Quran juga disebutkan Nabi Isa alaihissalam juga diutus hanya untuk Bani Israel. Kenapa kok sekarang Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus? Karena ada Paulus. Tahu Paulus? Bukan debt collector, enggak, bukan ya. Ini Paulus orang yang hidup sejaman dengan Yesus, tapi nggak pernah ngopi bareng Yesus. Ya, Paulus hanya mengaku dia melihat cahaya, mendengar suara di Kisah Para Rasul pasal 9. Tapi dia tidak pernah ketemu face to face, nggak pernah ketemu tatap muka dengan Yesus. Paulus mengaku dia mendapat wahyu dari Yesus, dan dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul, tapi rasul untuk bangsa lain di luar Israel atau Yahudi. Ya, Paulus mengatakan bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat untuk orang-orang di luar Israel. Ya, yang terikat dengan hukum Taurat ya orang Israel, orang non Israel tidak terikat dengan hukum Taurat. Makanya kata Paulus, buat orang non Israel tidak perlu hukum Taurat. Hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Untuk orang non Israel tidak perlu sunat. Ya, kalau sunat malah Yesus nggak berguna buat kamu, kata Paulus. Semua makanan kata Paulus halal, asal diberkati dengan nama Yesus. Terus yang lain, Paulus jadi mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah yang mengambil rupa jadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Kenapa harus menebus? Karena manusia dianggap sudah punya dosa waris, gitu. Warisan kok dosa, gitu. Warisan kan harusnya tanahnya. Jadi Paulus mengajarkan di Roma 5:12 bahwa karena dosa satu orang itu, istri Adam, maka dosa itu menjalar kepada setiap keturunan Adam. Jadi manusia sudah lahir bawa dosa waris. Sedangkan Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Yesus ngajarinya untuk bangsa Israel, kalau mau masuk surga cukup bertobat. Tapi Paulus bilang, kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, baru kamu selamat. Kan beda. Iya. Jadi kalau mau dikatakan Kristen pengikut Yesus, nggak tepat. Satu, Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Ya kan? Yesus ngajarin bertobat. Paulus ngajarinya apa? Harus mengaku Yesus sebagai Tuhan. Manusia punya dosa waris. Karena manusia punya dosa waris, makanya manusia tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Karena tidak bisa bersatu lagi, Tuhan perlu turun untuk menebus dosa manusia. Ini dua ajaran yang berbeda sebenarnya. Jadi boleh dikatakan sebenarnya Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Paulus, penyembah Yesus. Kan Kristen nyembah Yesus, tapi ngikutin ajaran Paulus. Yesus sendiri kalau mau nyembah siapa? Nyembah Bapa saja, nggak nyembah yang lain, hanya nyembah Bapa saja. Yesus ngajarinya apa? Inilah hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa? Akhirat kan? Mengenal engkau siapa? Bapa. Sebagai apa? Satu-satunya Allah yang benar. Bapa satu-satunya Allah yang benar.
dan mengenal Yesus yang kau utus. Kalau Bapa satu-satunya Allah yang benar, Yesus Allah yang benar juga, atau gimana? Kan nggak bisa. Gitu. Ya, jadi ada beda ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Kalau Yesus bilang Bapa satu-satunya Allah yang benar, kalau Kristen sekarang bilang satu-satunya Allah yang benar tuh ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Akan beda nih. Nah, yang ini dari mana? Yang Trinitas dari Paulus. Yunani. Konsep Yunani yang diambil oleh Kristen, oleh Paulus. Orang-orang sebelum Yesus, bangsa-bangsa lain, bangsa Sumeria misalnya, menyembah dewa Anu, Enlil, Ea. Bangsa Persia menyembah dewa Ahura Mazda, Mitra, Anahita. Bangsa Babilonia menyembah dewa Tamrus, Namrus, Semiramis. India menyembah siapa? Brahma, Wisnu, Siwa. Mesir menyembah siapa? Osiris, Horus, Isis. Tiga semua. Kristen juga tiga, Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi Kristen sebenarnya meneruskan agama-agama sebelumnya yang menyembah triad. Gitu. Triad itu 3 dalam 1 dalam 3. Sampai sini paham? Ya. Jadi Kristen bukan pengikut Yesus sebenarnya. Yesus mengajarkan yang sama dengan Nabi Musa. Apa? Nabi Musa mengajarkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ulangan 6 ayat 4. Yesus ditanya sama ahli Taurat, apa hukum yang terutama? Sama dengan ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nabi Muhammad SAW diajarin apa? Dikasih ayat, Kul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Allah Maha Esa. Sama. Yesus ngajarin kalau nggak bertobat, nggak masuk surga. Matius 18:3. Nabi Muhammad SAW dikasih ayat, segeralah mencari ampunan dari Tuhanmu. Bertobat bukan itu? Ya. Bertobat. Itu di Quran surat Ali Imran ayat ke-133. Kalau bertobat, dikasih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangin. Perlu bertobat doang. Sama dengan ajaran Yesus. Kalau Paulus, kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, baru kamu selamat. Iya, kalau di ajaran Paulus cukup mengimani. Nah, jadi antara Yesus, Paulus dan Nabi Muhammad SAW, yang Yesus dan Nabi Muhammad ajarannya sama untuk konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Yang Paulus beda sendiri. Gitu. Jadi kalau begitu kan saya bilang, Kristen sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus, penyembah Yesus. Gitu. Ya, nah ini mohon maaf saya tambahin sedikit. Dari sunnahnya atau yang dilakukan Yesus. Yesus dalam Bible sunat, ya kan? Pasti belum baca. Yesus puasa. Yesus nggak makan babi karena dia ikut hukum Taurat. Ya, Yesus sujud, sholatnya sujud. Yesus ketika diturunkan dari kayu salib dikafani. Ya, walaupun kita Islam tidak percaya itu yang disalib adalah Yesus, tapi diceritakan dalam Bible Yesus dari kayu salib diturunkan dikafani. Kemudian Yesus juga ketika kecil orang tuanya mempersembahkan sepasang hewan. Di dalam Islam kita kenal dengan sebutan apa? Akikah. Udah diakikahin belum, Dek? Udah ya, alhamdulillah. Yesus juga dibaptis. Orang Islam dibaptis nggak Pak? Mas, orang Islam dibaptis. Baptisnya apa? Mandi wajib. Nanti jangan lupa Tessa pulang mandi, ya mandi wajib. Hanya dengan niat dalam hati. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Mandinya ngomong itu? Dalam hati aja, dalam hati. jangan teriak-teriak. Oh, iya. Jangan dalam hati aja. Jadi ada 7 yang dilakukan Yesus dalam Bible. Sekarang yang melakukan malah orang Islam. Orang Kristen ada yang melakukan, ada tapi sebagian kecil, tidak semua. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW diperintahkan sujud di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang beriman, rukuklah, wasjudu, sujudlah, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Yesus juga sujud, Matius 26:39.
Abraham di perjanjian lama sujud, Kejadian 17:3. Musa sujud, Bilangan 3:4-8. Musa dan Harun sujud, Bilangan 16:22. Terus apalagi Yosua sujud, Yosua 5:14. 1 Tawarik 29:20, Mazmur 95:6, Daud dan umatnya sujud. Ayub 1:20, Nabi Ayub sujud. Yeremia juga sujud. Ezra juga sujud. Nehemia 8:6. Nabi-nabi sebelum Yesus sujud. Yesus sujud. Nabi Muhammad sujud. Paulus sujud nggak? Enggak. Berarti Kristen mengikut siapa? Paulus. Gitu, ya. Ayat-ayat itu semuanya ada. Tenang. Oke, Nextnya apa? nextnya kan Kodondi bilang kalau semua manusia itu sebetulnya lahir dalam keadaan fitrah Ya, atau muslim. ya. Terus akhirnya mereka cuma bisa ikut agama dari orang tuanya. Menurut aku kita termasuk orang yang beruntung kan kok bisa dapat hidayah Betul. waktu masih hidup. Nah, untuk orang yang nggak punya pengetahuan dan yang nggak punya akses untuk tahu tentang Islam gimana ya kok? Itu. Contohnya mama aku mengimani Kristen dengan model percaya tanpa pengetahuan. Tapi mamanya pernah dengar Islam kan? Iya. Dan mamanya bisa mencerna kan ajaran Islam bagaimana? Mama bisa dibilang bebal ya. Oke, tapi kan Jadi- akalnya punya akal sehat. Kan mamanya bukan orang gila. Ya, artinya orang yang akalnya sehat, walaupun dia dikasih tahu tentang Islam, tapi kalau dia menolak dalam hati, dia sebenarnya bisa mencerna, tapi dia menolak nih. Itu artinya kan dia kan, ya boleh dikatakan dia memang tidak mau menjadi Muslim, tidak mau kembali ke fitrahnya. Yang seperti itu, ya mohon maaf, di hari akhir sana atau artinya di akhirat itu tidak akan mendapat tempat yang baik. Tapi kalau ada orang atau sekelompok orang nggak pernah dengar kata Islam, nggak pernah dengar ajaran Islam, gimana dong nanti? Masa masuk neraka juga? Nggak adil dong. Orang-orang yang tidak pernah mendengar Islam itu nanti penghakimannya dibedakan dengan orang yang pernah mendengar Islam. Dipisah beda, ya penghakimannya. Allah Maha Adil, nggak mungkin orang nggak pernah dengar Islam langsung dimasukin neraka, nggak mungkin. Tapi orang yang pernah dengar Islam dan bisa mencerna, tapi dia tetap menolak, ya itu udah bukan apa namanya istilahnya salah siapa-siapa, ya kesalahan dia sendiri, gitu. Jawabannya gitu. Ya. Makanya doain mamanya. Pasti. Nih, tapi gini, satu saya tambahin. Selama orang tua Tessa masih hidup, Tessa boleh doain. Kalau perlu sehari 100 kali doain supaya mereka dapat hidayah, ya. Tapi kalau mereka sudah tidak ada, Tessa tidak boleh doain. Ya, ingat nih. Kalau masih hidup, sebanyak-banyaknya doain. Tapi kalau sudah nggak ada, tidak boleh doain. Kalau mereka tidak masuk Islam. Kalau mereka meninggal bukan dalam keadaan Islam, Tessa nggak boleh doain lagi. Kok berarti kalau aku ke pemakaman papa udah nggak ada kan? Oh, papa udah nggak ada? Udah nggak ada. Oke, terus? Itu nggak ngapa-ngapain, nggak doa. Kalau datang ke pemakaman hanya untuk melihat makam orang tuanya, boleh. Oh. Mau doa, boleh nggak? Boleh, tapi doa kepada Allah SWT, bukan mendoakan untuk papanya. Ya, berdoa yang lain gitu. Tapi tidak boleh mendoakan papanya sudah meninggal bukan dalam keadaan Islam. Itu masih ada bahasa Arab doanya gitu. Boleh dipelajarin nanti bahasa Arab bagaimana, tapi doa yang kita panjatkan ketika kita mengunjungi makam orang tua kita yang tidak sama keyakinan dengan kita, yang saya ulangi nih ya, tidak boleh mendoakan orang tua kita yang meninggal bukan dalam keadaan Islam. Kalau kita mau berdoa sendiri boleh, berdoa kepada Allah SWT ya, minta supaya kita semuanya diberikan kesabaran, kekuatan dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Tuh, lihat nggak tuh? Wilda punya fans nih. Wih, Masya Allah. Halo Kak Wilda. Mau pelukan dulu boleh atau mau nanti? Masih banyak nggak pertanyaannya? Atau Tinggal satu. tinggal satu, ya udah satu dulu deh. Ntar sabar ya. Ya, satu lagi apa terakhir? Nanti habis ini baru. Kitab suci itu kan bisa dikatakan kitab suci kalau belum pernah dirubah-rubah. Nah, masalahnya kitab ini kan sudah banyak yang diterjemahkan. Mulai dari bahasa Ibrani, lalu ke Yunani, lalu ke Inggris.
Sampai sekarang masih banyak sekarang banyak bahasa Indonesianya. Apa bisa kitab suci kita katakan kitab suci kalau yang kita imani terjemahannya bukan teks aslinya? Karena kalau Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad juga nggak pernah berubah, tetap diimani teksnya aslinya, walaupun ada yang buat terjemahan bahasa Indonesia tapi tetap nggak dilupain teks aslinya. Ya, jadi memang bedanya begini. Kalau Quran di mana-mana memang diusahakan selalu ada teks aslinya atau teks dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau ditanya ada nggak Quran yang tidak ada teks bahasa aslinya Arab? Ada nggak? Ada, saya punya tuh. Tapi itu tidak bisa disebut Quran, ya. Yang hanya terjemahan itu tidak bisa disebut Quran, tapi kita menyebutnya Quran terjemahan, ya. Yang disebut dengan Quran itu ada yang ada teks asli bahasa Arabnya. Oke. Kalau yang tadi dalam kasus bahasa apa yang Bible Kristen, yang isinya hanya terjemahan, mereka orang Kristen mau sebut itu kitab suci ya monggo, silakan aja, itu hak mereka. Tapi kita taunya kitab suci itu adalah apa namanya, yang berisi firman Tuhan yang terbukti bahwa itu tidak mungkin karangan manusia. Jadi maksud saya sebagai orang Islam pun kalau kita baca Quran, Allah SWT sering negur kita juga orang beriman. Supaya apa? Supaya berpikir. Kenapa berpikir? Karena kita disuruh mencerna apa yang sudah Allah ciptakan itu apa. Kalau Allah sudah menciptakan ini, kenapa kita nggak beriman pada Allah kita? Contohnya seperti itu ya. Jadi gaya bahasanya memang seperti itu. Allah tuh sudah maha kuasa loh, sudah maha pengasih, sudah maha penyayang, maha adil dan sebagainya. Kenapa manusia tidak mau beriman? Allah sudah menciptakan alam semesta, langit dan bumi misalnya. Kenapa manusia tidak beriman? Allah sudah menurunkan besi, kenapa manusia tidak beriman? Allah bisa meluaskan alam semesta, kenapa manusia tidak beriman? Gayanya seperti itu. Ya. Jadi maksudnya kalau begitu berarti di dalam Quran oon itu haram. Tahu oon ya? Nggak boleh oon kalau udah baca Quran, istilahnya gitu. Kita harus berpikir gitu. Kita harus berpikir menggunakan akal sehat kita untuk supaya kita bisa beriman kepada pencipta langit, bumi, dan manusia. Terus itu ya. Kalau hanya terjemahan, mereka mau sebut kitab suci ya monggo. Tapi kalau kita sudah mempelajari, ternyata banyak ayat tambahan, fabrication, concoction, interpolation, bagaimana bisa disebut kitab suci? Itu. Quran bisa diuji nggak? Bisa. Bahkan Quran malah menantang. Kalau lo nggak percaya dengan Quran, silakan bikin 10 surat. Nggak bisa, bikin 1 surat. Kalau nggak bisa sendiri, ajak siapapun yang kamu mau, termasuk jin kalau perlu. Sampai Allah SWT menantang seperti itu. Sampai sekarang nggak ada yang bisa. Dulu ada namanya Anisoros, pendebat Kristen, bikin Quran. Begitu dibuka, dibaca, diketawain lah orang-orang yang paham bahasa Arab lah. Gitu. Dulu juga ada nabi palsu zaman sahabat Abu Bakar, Muawiyah, juga sama, bikin Quran. Ya diketawain lah sama orang-orang yang bisa bahasa Arab. Jauh beda sastranya dengan Quran. Dan Quran itu tidak hanya cuman bahasa Arab, tapi ternyata di dalam susunan ayat-ayatnya, orang yang ahli syair aja ngakuin ini nggak mungkin karangan manusia. Kenapa? Karena orang bikin syair kan pakai rumus. Ada rumusnya. Ini Quran rumusnya melebihi rumusnya ahli syair. Gitu. Nanti kalau sudah bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya, ya, dan tahu artinya, sholat sendiri bisa nangis. Saya kasih tahu. Benar. Saya udah ngalamin. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar. Ya makanya buru-buru, nanti gurunya hubungin Tessa. Tessa tinggal tentuin tanggal segini, jam segini, tempatnya di sini. Nanti guru yang datengin. Kita nanti akan carikan guru yang rumahnya dekat dengan Tessa. Jangan khawatir. Ya. Kalau serius, fokus 32 sesi sudah bisa baca Quran. Kemarin ada satu mualaf juga baru didatengin sekali sama gurunya. Sekali pertemuan udah Iqra 1 selesai. Itu ada Iqra 6. Ya. Baru sekali pertemuan Iqra 1 selesai. Cepet lah insya Allah. Ya. Jadi kita nggak mau ada orang masuk Islam di sini, tapi belajar Islamnya kayak orang masuk hutan gitu, nggak tahu apa-apa gitu.
harus ada yang ngajarin. Oke, Oke, cukup? Ada lagi? cukup sih. Pesan saya ke mama, Tessa harus bisa menunjukkan akhlak yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pernah bentak mamanya nggak? Nggak bentak sih. Habis? Kalau seringan kalau balas chat ya singkat-singkatan. Oh, singkat-singkat. Pernah nggak mamanya nyuruh sesuatu, terus Tessa jawabnya, ah mama gitu? Pernah? Nggak ada. Oh, nggak pernah? Nggak. Bagus. Di Quran ada larangan seperti itu. Di Quran nih, ini kan kalau Quran berarti kan perintah Allah nih, bukan perintah Nabi nih. Allah SWT sendiri yang minta orang yang beriman, kalau disuruh sama orang tuanya, walaupun beda keyakinan, nggak boleh jawab ah. Cuma jawab ah aja nggak boleh. Apalagi ah panjang nggak boleh. Ya. Artinya apa? Kita di Islam diajarkan untuk menghormati orang tua kita, walaupun beda keyakinan. Oke? Tunjukin ke mamanya, biar mamanya tersentuh hatinya. Oh iya ya, Islam ternyata mengajarkan yang begini gitu. Selain daripada kebenaran Qur'annya, hasilnya begini gitu. Cuman ya seringkali aku nanya-nanya ke mama kan, untuk mama menjelaskan pengetahuan mama tentang Kristen itu nggak bisa menjabarkan, nggak bisa menjelaskan, malah nggak nyambung. Kebanyakan orang Kristen hanya mengandalkan perasaan. Ya. Oh, saya mimpi ketemu Yesus misalnya gitu. Iya. Iya. Kalau ketemu orang yang ngaku mimpi ketemu Yesus, tanya Yesus yang dilihat itu seperti Jim Caviezel kah, atau seperti Robert Duvall kah, atau seperti Willem Dafoe kah yang main film Yesus gitu. Yang mana yang dilihat gitu? Nggak mungkin mereka berani jawab. Gitu. Orang yang mimpi siapa kok yang percaya harus kita? Mimpi nggak bisa jadi standar kebenaran gitu. Kecuali kalau orang yang mimpi itu nabi, lain cerita gitu. Jadi juga dilandasi dengan sudah diurapi Roh Kudus. Mamanya bisa bahasa roh? Oh, nggak nanya juga sih bisa atau enggak. Coba tanya mamanya, Mah, Roh Kudus itu namanya siapa? Pasti nggak tahu karena nggak ada di Bibelnya. Ya, Mah, Bapa yang disebut Yesus Bapa di dalam Bible Perjanjian Baru itu namanya siapa? Nama pribadinya gitu. Udah ada beberapa pertanyaan ke mama tuh malah ini udahlah kalau mau pindah aja, jangan nanya-nanya kayak gitu. Oke, tapi kalau Malah gitu, justru ngirim-ngirimin video-video yang murtad. oke, gini makanya caranya. Nanti video ini kan direkam nih, ada videonya kan. Tessa nanti nonton ulang. Pada tadi bagian saya bilang Yesus disunat, Yesus puasa. Kasih tahu mamanya. Nanti kalau perlu ayat-ayatnya saya kasih. Yesus disunat, Lukas pasal 2 ayat 2. Yesus sujud, Matius 26, 39. Yesus nggak makan babi, Matius 5, 17 sampai 18. Yesusnya apa namanya? Puasa. Tadi apa? Yesus sunat, puasa, nggak makan babi, sujud. Sujud itu Matius 26, 39. Yesus dikafani, Matius 27 ayat 59. Yesus akikah, Lukas 2 ayat 21. Akikah ya? Akikah 24, sorry. Lukas 2 ayat 24. Semua ada ayatnya. Tanya mamanya, Mah, umat beragama apa yang disunat, puasa, nggak makan babi, sujud, mati dikapanin, akikah, sama mandi wajib? Agama apa yang jalanin ini? Kalau mamanya cinta Yesus, harusnya kan bisa ngamatin. Oh, ternyata malah orang Islam yang jalanin, bukan orang Kristen. Berarti Kristen ikut siapa nih gitu? Itu bisa menjadi pembalik pikiran orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen datang ke sini, saya kasih tahu ayat begitu, masuk Islam. Pengen tadinya ajak adikku sekalian. Boleh. Aduh, lebih bebal lagi dia. Boleh. Saya nggak mau istilahnya mencoba mempengaruhi siapa-siapa. Saya hanya ada ayat begini. Ya silakan dipikir sendiri. Yang ngikutin Yesus siapa sebenarnya? Islam atau Kristen? Gitu. Yang nggak jelas siapa itu. Soalnya adik saya bilang ngapain ngikutin agama nggak jelas. Yang nggak jelas yang mana? Iya kan? Justru kan kalau Islam aturannya banyak. Kalau aturan banyak itu berarti jelas apa nggak jelas?
Kalau mau ujian dulu di sekolah, dikasih contekan senang apa enggak? Senang. Kalau kita sekarang lagi hidup di dunia, ini kan kita lagi ujian nih. Kalau dikasih aturan, ya aturannya katanya banyak, tapi aturan itu adalah contekan sebenarnya. Supaya kita nanti masuk surga. Senang apa enggak? Daripada agama yang nggak ada aturannya, nggak jelas, bebas gitu maksudnya. Gitu. Ya. Insya Allah Tessa tidak sendiri masuk Islam. Insya Allah Tessa nanti masuk Islam bisa menjadi Muslim yang kafah, artinya bisa menjalankan Islam secara totalitas gitu. Ya. Tunggu nanti kalau udah bisa baca Quran. Kalau udah bisa baca Quran, bersyukur nanti insya Allah. Ya, cukup atau ada lagi? Cukup. Mungkin yang ada di sana. Ada yang mau ditanya, Pak? Nah, kalau mengenai masalah untuk disunatkan karena memang ini kan bukan dari Muslim awal itu gimana? Nggak masalah. Maksudnya gimana, Pak? Sunat Ya, sebelum Muslim? nggak, maksudnya kan ini kan udah Muslim nih. Heeh. Maka kalau sunat itu dia tetap di jalan itu enggak seperti Tessa. Oh, perempuan tidak wajib sunat, Pak? Enggak ya? Enggak. Aja ya. Tidak wajib sunat perempuan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kebanyakan tidak wajib sunat kalau untuk perempuan, Pak. Ya. Oke. Mas, cukup? Saya mau nanya dong satu. Boleh. Kan 1.500, Mas. kan dibilang nih di surat apa gitu ya, yang akan ada datang nabi palsu yang akan Matius 7:15. yang mengaku sebagai Mesias. Ya. Nah, yang namanya nabi palsu itu kan harusnya ajarannya berbeda. Ya. Ajarannya berbeda kan. Nah, justru yang berbeda itu Paulus yang diterima. Nah, Kok itu. yang berbeda yang diterima? Nah, itu tahu. Mereka nggak tahu. Mereka siapa? Kristen. Mereka yang Iya. percaya kan Nah. Nabi Muhammad yang sama dengan Yesus ajarannya. Paulus yang berbeda nih. Sudut Kok pandang yang diterima? berbeda, Mas. Sudut pandangnya segini. Kalau ada nabi ada nabi beneran, ada nabi palsu. Kalau yang disebut nabi palsu itu kan harusnya ajarannya berbeda dengan nabi yang sebelumnya. Iya. Ya kan? Orang Kristen berpikir bahwa kenapa Nabi Muhammad SAW disebut nabi palsu karena pertama tidak mengakui Yesus Tuhan. Pertama. Yang kedua, di Quran disebutkan bahwa Yesus atau Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib. Makanya orang Kristen bilang Nabi Muhammad palsu karena tidak mengakui Yesus dibunuh dan disalib gitu. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau yang disebut dengan nabi itu kan harusnya yang dilihat kan pertama adalah ajaran ketuhanan dan keselamatannya dulu. Nabi Muhammad SAW dengan Yesus konsep ketuhanannya sama nggak? Sama. Konsep keselamatannya sama nggak? Sama. Tapi dengan Paulus beda. Berarti yang nabi palsu ini Paulus atau Nabi Muhammad gitu. Menurut standar konsep ketuhanan dan keselamatan. Kalau hanya misalnya contoh masalah poligami misalnya, mentang-mentang Yesus di Bible nggak menikah, Nabi Muhammad SAW poligami, dianggap ini tidak sama atau nabi palsu. Bukan begitu. Yang harus dibandingkan bukan syariatnya, tapi konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya dulu gitu. Jelas sebenarnya ayat-ayatnya ada kok. Ya, kalau Paulus mengajarkannya Yesus Tuhan, Allah yang mengambil rupa jadi manusia, Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Sedangkan Yesus sendiri nggak pernah ngajarin penebusan dosa manusia. Di Perjanjian Lama, Tuhan yang Maha Esa itu jijik dengan manusia yang mengorbankan manusia. Imamat 18:21. Yeremia 32:35 juga begitu. Perbuatan manusia yang mengorbankan manusia itu adalah merupakan kejijikan buat Tuhan. Lah kok di Perjanjian Baru kok Tuhan turun jadi manusia, mati di atas kayu salib buat tembus dosa manusia? Tuhan yang di Perjanjian Lama ini plan apa gimana gitu? Udah beda kan? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Boleh saya tutup? Bentar lagi. Oh boleh. Silakan. Enggak, Atau suruh dia pulang dulu. ini apa namanya, keluarga ya, lebih ke keluarga, menentang kayak, kan udah tahu nih, aku udah nge-spill kalau memang mau pindah, lagi mempelajari agama Islam. Terus kayak ngomong, ih ntar dipoligami loh,
Terus habis itu kamu nggak takut apa tes di Islam itu kan ajarannya kasar, Oh, kayak kasar. bunuh balas bunuh, Oh, udah. Terus? Mata ganti mata. mata ganti mata. Terus aku kayak ngejawab yang perihal poligami awalnya memang belum bisa masuk di kepalaku. Tapi sering berjalannya waktu masuk, make sense. Karena ada hukumnya gitu. Beda dengan Kristen. Tidak ada hukum apapun tentang perselingkuhan ataupun tadi soal poligami itu. Terus aku tanya sama orang Kristen tersebut, kalau di Kristen terus di dua mendua, itu hukumnya ya nggak ada, ya nggak tetap bercerai, tetap bersatu. Pokoknya mereka mau disakitin kayak apapun ya tetap bersatu gitu intinya. Karena memang ada ayat apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya kan? Tapi sebenarnya tentang masalah poligami, larangan poligami di dalam Bible itu hanya untuk 3 orang. Pertama Raja Israel, Ulangan 17:17. Yang kedua untuk penilik jemaat atau gembala sidang, 1 Timotius 3 ayat 2. Yang ketiga adalah untuk diaken atau pekerja gereja, 1 Timotius 3 ayat 12. Selain ini, nggak ada ayat jemaat nggak boleh poligami, itu nggak ada. Bahkan di Perjanjian Lama, Keluaran pasal 21 ayat 10, ada aturan bagaimana kalau laki-laki punya istri lebih dari 1. Malah ada aturannya. Abraham poligami, Musa poligami, ya kan? Yakub poligami nggak? Yeah. Poligami. Daud banyak. Salomo istrinya 700. Iya. Gundiknya 300, 1000. Kalau Salomo ketemu istri atau gundiknya sehari 1, berarti setiap istrinya ketemu Salomo 2 tahun sekali, Bu. Berarti ya 1000. Nah, artinya begini, di Islam dengan diturunkan Quran itu sebenarnya bukan nyuruh poligami, bukan. Tapi poligami itu sebagai solusi darurat. Dalam keadaan darurat, solusinya bisa dengan poligami. Di Quran surat An-Nisa ayat ke-3 memang disebutkan, jika kamu tidak bisa adil dengan anak-anak yatim, nikahilah wanita yang kamu suka. 2, 3, 4. Bukan 2 tambah 3 tambah 4, bukan ya. Boleh 2, boleh 3, maksimal 4. Tapi kalau kamu nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Di Bible ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ayat nikahilah satu saja. Seluruh kitab suci di dunia, cuman Quran yang ada ayat nikahilah satu saja. Tuh, artinya poligami boleh dilakukan dengan keadaan tertentu, tapi kalau nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Iya. Dan Quran diturunkan, orang-orang sebelumnya sudah poligami kan? Ada aturannya nggak poligaminya? Ada. Bebas, enggak dong, unlimited. Itu tadi ada 1000 Salomo. Oh ya. Tapi di Islam dengan turunnya Quran, poligami jadi diatur, jadi limited. Yang tadi unlimited jadi limited, maksimal 4. Tapi kalau nggak bisa adil, nikahnya satu saja. Dan wanita sebelum menikah dikasih hak untuk apa? Untuk menolak di madu misalnya. Menolak suaminya nikah lagi nanti boleh. Ya, misalnya mau menikah, bikin aja surat perjanjian pernikah. Saya tidak mau dimadu pada saat setelah menikah. Boleh, dosa nggak? Nggak dosa. Gitu. Jadi Allah adil. Untuk laki-lakinya adil, untuk wanitanya juga adil. Kalau memang laki-lakinya ini nggak bisa adil, nikahnya satu saja. Gitu. Nah, perintah nggak boleh poligami di dalam Kristen bukan dari kitabnya, tapi dari pemimpin agamanya. Paus Leo ke-13 abad 19 yang melarang nggak boleh poligami. Pendiri Kristen Protestan Martin Luther bilang larangan poligami itu tidak alkitabiah, gitu katanya bilang. Martin Luther yang ngomong. Tapi makin kesini pemuka agamanya yang melarang poligami. Gitu. Iya, sampai orang tersebut kayak, terus kalau lu di poligami mau lu dipoligami, kalau dipoligami kayak mana gitu. Ya nggak, menurut saya mungkin hanya sedikit ya orang yang mau dipoligami ya. Terus tapi saya mengimani aja. Artinya gini, itu kan adalah hukum dari Allah SWT, ya kan?
Bukan berarti kalau nggak mau dipoligami terus artinya menentang hukum Allah, bukan. Tapi tanya ke temennya. Misalnya di dalam suatu negara, sekarang bahkan dari tahun 80-an sudah banyak negara itu perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Contoh misalnya Amerika. Tahun 80-an sudah lebih banyak 8 juta perempuan daripada laki-laki. Kalau semua laki-laki, ya kan laki-laki yang di Amerika juga banyak yang gay ya. Ya, anggaplah dari sekian juta, nggak semuanya menikah karena ada yang gay nih. Kalau yang bukan gay, yang normal menikah, berapa banyak wanita nggak bisa menikah? Kan gitu kan? Solusinya apa? Solusinya, entah wanita-wanita yang tidak bisa menikah itu jadi public property, atau jadi simpanan orang, ya, atau dia bisa menjadi istri kedua, ketiga, keempat, tapi harkat dan martabatnya terjaga. Gitu. Pakai hukum poligami itu. Dengan hukum poligami. Karena orang istri atau wanita menjadi istri kedua, ketiga, keempat tercatat, harkat dan martabatnya terjaga, jelas dia ada punya suami, anak-anak yang lahir dari mereka juga jelas bapaknya siapa, gitu. Kan gitu. Warisan juga jelas, ada haknya selama menikah dengan benar, gitu. Tapi kalau simpenan dapat apa? Kalau suaminya nggak ada, nggak dinikahi. Nah, justru di Islam malah kita dengan poligami itu menghindarkan dari zina. Mending mana? Jadi istri kedua, ketiga, keempat, atau jadi public property. Tahu public property, tahu? Jualan. Public property, milik umum gitu. Iya, maksudnya iya, jadi Iya. jualan dianya. Ya, gitu maksudnya. Iya. Dengan poligami kan malah resmi. Nikahnya resmi, dapat hak dan kewajibannya sama dengan istri-istri yang lain gitu. Tapi kan di situ ada syaratnya, harus bisa adil. Gitu. Artinya hukum yang diturunkan di dalam Islam, yang menurunkan kan pasti berasal dari pencipta langit, bumi, dan manusia. Yang menciptakan manusia kan pasti lebih tahu manusianya, kelemahannya apa, kekuatannya apa, kebutuhannya apa gitu. Ya. Jadi jangan buru-buru, wah kalau poligami pasti jelek. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi adalah itu solusi dari sebuah keadaan tertentu gitu misalnya. Oke. Apa lagi? Tadi yang bunuh balas bunuh. Nah, sekarang suruh orang Kristen baca Perjanjian Lama. Kan ada mata ganti mata, gigi ganti gigi kan, nyawa ganti nyawa. Itu hukum Taurat. Ketika di Kristen katanya Paulus nih. Paulus yang ngomong loh, bukan Yesus loh. Kalau Yesus bilang di Matius 5:17, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Ya, berarti Yesus tidak membatalkan hukum Taurat nih. Tapi ketika Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat, udah beda kan ceritanya kan? Ya. Di dalam Islam, ketika kita dizolimi orang, kita boleh membalas yang setimpal dengan balasan yang setimpal. Balasan setimpal itu bukan berarti kalau kita diperkosa kita balik perkosa, bukan, tapi dengan hukuman yang setimpal. Atau misalnya ada orang membunuh anggota keluarga kita bisa balas dengan hukuman yang setimpal. Misalnya hukuman penjara 20 tahun, 30 tahun misalnya. Itu namanya hukuman setimpal. Tapi kalau di Kristen, kasihilah musuhmu. Kalau anggota keluarga kita ada yang dibunuh misalnya, gimana cara kita mengasihi pembunuh kita? Lapor polisi, karena ada hukum negara. Berarti kalau begitu hukum kasihilah musuhmu tidak bisa dipakai di sebuah masyarakat dong. Gitu kan? Bisa nggak kasihilah musuhmu, atau kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, masuk dalam pengadilan? Nggak bisa. Nggak bisa dong. Gimana ceritanya mau kasihilah musuhmu kalau kita menghadapi orang yang menzalimi kita? Tapi kalau di Islam kita boleh balas yang setimpal. Tapi memaafkan lebih baik. Itu Islam. Ya, nggak sampai habis mereka itu ya. Iya. Ngasih bacanya. Nah, jadi membalas yang setimpal boleh, tapi memaafkan lebih baik. Tapi kalau kasihilah musuhmu, gimana ceritanya? Kalau kasihilah musuhmu berarti kan kalau ada penjahat jangan dilaporin polisi dong, kita ngasihin. Atau bisa nggak begini? Anggaplah saya penjajah Belanda. Datang ke Tesa nih, Tesa anggaplah bangsa Indonesia nih, belum merdeka nih. Saya Belanda datang, saya ambil hasil buminya.
Saya menjajah kan. Habis saya ambil hasil buminya, saya kasih kitab, baca ya, kasihilah musuhmu. Siapa musuhmu? Ya penjajah kan. Gimana ceritanya? Bisa jadi ajaran kasihilah musuhmu itu adalah ajaran dari penguasa pada saat kitab-kitab itu ditulis. Sisipan dari penguasa. Selama ini jadi Kristen, pernah nggak ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Enggak lah, Nah, kenapa? bacok banget. Tonjok lah. Iya kan? Artinya apa? Kelihatannya bagus. Kelihatannya bahkan sangat bagus. Tapi nggak bisa diterapkan. Gitu. Coba tanya mamanya. Mah kalau di pasar ditampar pipi kanan, kasih nggak pipi kiri? Pernah. Pernah. Dan beliau jawabnya, jangan menelan mentah-mentah isi Alkitab. Nah, ya kalau begitu artinya apa? Artinya ditafsirkan oleh pendeta, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ditafsirkan sama pendeta begitu. Cuman gimana melaksanakannya gitu. Kalau dalam hal kemasyarakatan, bagaimana dengan hukum? Berarti hukum di dalam perjanjian baru itu nggak bisa diterapkan dalam sebuah masyarakat atau bangsa. Hanya untuk bisa diri sendiri. Gitu. Oke. Next. Udah Cukup? cukup. Oh, alhamdulillah. Kira masih banyak. Nah, oke, jadi alhamdulillah sebelum kita tutup, ini kita sama-sama berdoa ya. Alhamdulillah kan tadi Tessa sudah menjadi muslim. Jadi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua nih Pak dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya, kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dan dilindungi dari api dan asap neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Izin kalau gitu saya tutup. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan para pemirsa tadi yang sudah menonton, melihat, menyaksikan Tesalonika bersahadat juga mendapatkan pahala ya. Juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, salah satunya adalah dengan pembinaan para mualaf, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300, atau untuk yang ingin menyalurkan zakat juga salah satunya untuk para mualaf, dipersilakan ke nomor rekening 3030 600 600. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Izin kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat. Ya, Nanti kalau lagi belajar ada yang nggak tahu, jangan sungkan-sungkan tanya. Ya. Gurunya tanya sebanyak-banyaknya. Kalau gurunya nggak bisa jawab, nanti gurunya nanya saya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya nanya guru saya. Gitu. Insya Allah di Islam semua ada jawaban. Ya, alhamdulillah. Barakallah Pak. Selamat, mudah-mudahan.